Artinya mereka kan sudah berjibaku, sudah mandi keringat, mandi darah, mati-matian mereka untuk meloloskan ke Liga 2. Keluar uang juga. Keluar uang juga banyak, kan itu. Terus mau kemana lagi? Kan ada tujuan. Pasti sebagai manusia, sebagai orang yang punya cita-cita, tidak akan mungkin berhenti di sini. Keinginan mereka pasti promosi yang meliputi kasta tertinggi Liga 1. Assalamualaikum semua. Jumpa lagi di channel Lai Tape. Udah hampir 2 tahun ya. Hampir 2 tahun kita vakum akibat COVID-19. Tapi kali ini kita berjumpa kembali. Kami berharap mudah-mudahan semua pencinta Lai Tape sehat-sehat. Kali ini topik kita masih seputar sepak bola. Mungkin sebagian masyarakat Sumatera Utara, mungkin sebagian belum tahu bahwa kita patut bersyukur sejarah ini 2 tim sekaligus lolos ke Liga 2, yaitu PSDS Deli Serdang. Memang ini udah klub lama ya, klub legend sebenarnya, klub legend. Tetapi ada yang baru yaitu dari dataran tinggi, kabupaten dari dataran tinggi, yaitu Tanah Karo United. Nah, lolos ke Liga 2. Patut kita bersyukur. Jadi kancah persepak bola di Sumatera Utara untuk musim ini makin ramai karena akan ada dihuni oleh 3 klub dari Sumatera Utara yang bertarung di Liga 3. PSMS sebagai siabangan, bisa kita katakan siabangan tertua. Kemudian PSDS, kemudian pendatang baru Karo United. Nah, itulah yang mau kita bahas, kira-kira prospeknya ke depan. Kita berharap sih Karo United dan PSDS ini jangan sekedar numpang lewat. Nah, betul-betullah bisa menjajaki sampai ya ke Liga 1 kalau bisa. Ya. Oh, nggak apa-apa, di antara yang 2 ini PSDS sama Karo nanti bisa duluan promosi dari PSMS, no problem. Pokoknya ketiga-tiganya kita dukung. Dukunglah, ya betul. Tiga-tiganya kita dukung, PSMS, PSDS. Karena nama Sumut kan? Nama Sumut dan Karo United kita dukung, siapapun ya. Kalau bisa tiga-tiganya musim depan lolos ke Liga 1. Liga 2, Liga 1 ya. Liga 1. Jadi yang perlu kita bahas ini, memang tiba-tiba bisa dikatakan Karo United ini muncul tiba-tiba nih ya. Muncul tiba-tiba sepertinya, Karo United. Sebenarnya kan kalau memang ambisi orang itu ambisius sekali, karena kan tahun 2019 orang itu kan sampai juga bawa 16 besar. Oh, sebelumnya udah? Nah, tahun 2019 yang itu 3 Naga, cuman kalah lawan 3 Naga. Nah, jadi 2019 itu ya? Iya, 2020 kan kompetisi nggak ada. Nggak ada kompetisi. 2021. Nah, ini dia baru kompetisi. Barulah ini di 2021 lah terwujud mimpi mereka untuk lolos ke Liga 2. Dan memang tidak tanggung-tanggung ini yang dua-duanya nih. Bisa sampai semifinal kan? Iya, semifinal. Jumpa mereka di semifinal. Iya. Tanggal 26 ya? Iya, 26. 26 di semifinal mereka. Tapi itulah memang kan. Seharusnya kan dari skema awal orang ini nggak jumpa di semifinal. Oh, dari skema awal yang dikeluarkan PSSI itu kan grup A juara grup A, juara grup AA jumpa juara grup CC, baru juara grup BB jumpa grup DD. Oh. Nah, ini tiba-tiba juara grup A jumpa sama juara grup B. Oh. Terjumpa orang itu. Sepertinya kayaknya kayak nggak apa ya? Nggak sudi misalnya mereka ini jumpa di final ya. Kayak dihindarkan supaya nggak jumpa yang dari Sumatera Utara ini Sumut all final. Itu kan? All final Sumut. Jadi dihindarkan, harinya dipecah. Jadi jumpa semifinal. Mungkin juga seperti yang dibilang Lai Kandung kemarin. Saat ngomong-ngomong. Ya. Salam olahraga. Mas. Datang Mas. Apa ini tanya Lai Tape ini? Sudah lama nggak muncul. Ini Mas, tentang Liga 3. Kan ada 2 tim dari Sumatera Utara ini lolos ke Liga 2. Yeah. Karo United sama PSDS. Lolos dia. Jadi patut kita bersyukur. Jadi musim ini ada 3 nanti yang di Liga 2. Tim dari Sumatera Utara. PSMS, PSDS, dan Karo. Nah, bersyukur kita. Walaupun memang masih level Liga 2 ya, bersyukur kita. Kemarin itu kita berharap PSMS promosi kan, tapi sangkut dia di 8 besar kan.
besar. Yang dua inilah sekarang promosi nih. PSDS sama Karo United. Maunya jangan numpang lewat macam apa kan. Dulu kan ada juga, Mas. Tim dari Sumut Kuarta. PS Kuarta. PS Kuarta. Semusim di Liga 2 turun lagi langsung dia. Jadi kalau ini bagi saya mengingatkan tahun 90-an lah. Tahun 90-an itu ya sepak bola Sumut sedang jaya-jayanya. tahun 90 ya. Nah, barangkali inilah eranya kembali muncul. Itu akan terulang. Terulang kembali. Tahun 90-an kan ada 4 tim kita itu yang bisa jadikan tontonan. Ada PSJS, ada Medan Jaya, ada PSMS, dan Harimau Tapanuli Utara. Hartap ya. Punya Pak Joni Pardidi. Iya. Tahun 90-an ya. Sebelumnya juga ada, Mas ya. Zaman-zaman tak enak dulu ada Paradetex, Mercubuana kan. Itu ya Galatama itu. Ya, tapi itulah dia kan ada PSMS, PSDS di perserikatan. Iya. Artinya kalau memang betul yang bilang Mas Bambang ini, kalau bicara sepak bola memang ya Sumatera Utara memang rajanya kalau dari dulu. Kita mencatat sejarah. Bahkan kalau di setiap seleksi timnas itu pemain dari Sumatera Utara yang banyak. Harus ada memang ya. Pemain timnas. Dan waktu itu saya sebagai wartawan olahraga dan pelipur sepak bola ya rasanya nyaman sekali gitu. Empat-empatnya itu bisa jadikan komoditas berita. Bagi wartawan enak ya? Bagi wartawan enak. Banyak beritanya. Masing-masing tim punya nilai jual tersendiri gitu. Kayak PSJS dulu kan apanya traktor kuning. Traktor kuning ya. Kalau PSMS kan kita udah tahu semua yang Kinantan gitu kan. Medan Jaya dan juga Harimau Tapanuli. Kijang Sumatera katanya Medan Jaya dulu kan? Iya. Julukannya. Ya kita berharap inilah sejarah itu akan terulang dengan. Jadi kalau tadi Karo, United, PSDS, SMS. Muncul lagi ya. Jadi tiganya inilah. Kalau menurut Mas bisa nggak ini jadi momentum kebangkitan sepak bola Sumut? Saya yakin bisa itu. Bisa ya. Karena kan wadah-wadah anak-anak Sumut itu udah makin banyak klub yang bisa menampung kan. Daripada orang itu merantau ke Jawa ke apa semua kan. Artinya talenta sepak bola Sumatera Utara, Medan dan sekitarnya itu dengan munculnya 3 tim tadi akan tertampung seperti yang Dekeng bilang tadi, daripada mereka lari ke Pulau Jawa. Inilah saatnya tenaga muda tadi mengangkat tim Sumatera Utara gitu. Iya. Kira-kira gitulah. Jadi kalau menurut Lai agar kedua tim ini bisa bertahan bersaing di Liga 2 nanti, apa kira-kira yang harus dilakukan manajemen? Jadi yang pertama gini, sekarang ini kan udah manajemen sepak bola modern. Jadi manajemennya itu sebenarnya memang nggak perlu seharusnya kita ajari. Mereka sudah bisa membaca situasi bahwa sepak bola zaman sekarang ini memang betul-betul sudah modern dan bisnis. Udah bisnis dan mengarah ke industri, kan gitu kan? Kalau sudah mengarah ke bisnis dan industri, ya tentu manajemennya juga harus yang profesional. Artinya kita berharap PSDS sama Karo United ini betul-betul diisi oleh figur-figur yang memang paham tentang manajemen sepak bola. Paham. Tapi yang pertama dulu memang harus serius. Artinya mereka pasti sudah punya konsep mau dibawa kemana ini tim ini. Artinya mereka kan sudah berjibaku, sudah mandi keringat, mandi darah, mati-matian mereka untuk meloloskan ke Liga 2. Keluar uang juga banyak, kan itu. Terus mau kemana lagi? Kan ada tujuan. Pasti sebagai manusia, sebagai orang yang punya cita-cita, tidak akan mungkin berhenti di sini. Keinginan mereka pasti promosi yang meliputi kasta tertinggi Liga 1. Jadi kalau menurut saya memang manajemen dulu. Manajemennya itu betul-betul harus memang yang mampu dan mau dan profesional. Artinya memang kita butuh duit banyak ini. Betul. Di sepak bola ini butuh duit banyak. Tidak bisa hanya cakap-cakap. Kan itu kan harus betul-betul memang ya punya. Artinya walaupun seorang figur di manajemen itu tidak punya duit, tapi dia punya jaringan yang bisa mendatangkan orang untuk bisa sponsor. Ya, punya link lah, dan memang harus yang berpengaruh.
Ya kita berharap kayak Karya United kan mungkin yang punya si Wakil Bupati katanya. wakil bupati ini yang menjadi apanya nanti Presidennya. kan? Presidennya. Ya itu bagus seperti itu. Artinya seperti gue bilang tadi, mereka punya tujuan, punya sasaran untuk bisa lebih tinggi lagi lah, lebih tinggi. Jadi kembali kayak dibilang Mas Bambang tadi, memang ini kembali mengulang sejarah di era kejayaan sepak bola Sumatera Utara tahun 90-an. Kalau kita bandingkan dengan Jawa Timur, berapa klub di sana? Oh iya, ada banyak lah. Paling banyak klub mereka yang kontestan di Liga 1. Iya. Mulai dari Persebaya, Arema Malang, Madura, Persik, Madura, Persela, PSS, PS Sleman. Sleman itu kan? Jogja. Ini Jawa Timur. Kenapa mereka itu bisa? Kan itu kan? Ya karena diisi oleh figur-figur manajemennya yang memang profesional. Profesional itu semua itu. Iya, betul. Dia Madura yang nanti gitu, Persebaya, Arema, gila-gilaan mereka, pemain-pemainnya. Itu kan bisa kita lihat dari materi pemain yang bisa direkrut, yang berkelas. Tentu kan mereka punya duit. Dari mana duit itu? Ya mereka lah mencari. Mereka mampu. Jangan nanti, mudah-mudahan jangan lah. Karo sama PSDS ini jangan belur lah nanti di Liga 2 ini. Jangan sampai. Jadi kalau apa kira-kira faktor non teknis? Karena kan musim lalu di Liga 2 ada tim katanya profesional, Tiga Naga. Nah, tapi mereka cuma penglewat aja. Kata orang banyak yang faktor non teknis yang menjegal itu katanya. Itu tadi. Makanya gue bilang tadi, Tiga Naga itu mungkin kita tahu perjalanannya. Ini tim bagus ini. Ya. Profesional betul kan? Semua orang banyak mengakui. Bahkan waktu main Liga 2 di sini, PSMS hampir tumbang di sini dibikin. Pemain-pemain muda berpakat di sana. Jadi waktu itu mungkin manajemennya bagus. Begitu di ujung, mungkin terjadi percecokan ini di dalam. Itu tadi, memang untuk menjaga sebuah tim ini dari mulai awal sampai akhir memang berat. Makanya memang dibutuhkan seorang figur di situ yang bisa jadi pemimpin supaya langgeng ini perjalanannya sampai akhir. Itu kan tidak lagi itu kita wanti-wanti jangan sampai seperti itulah. Berarti sebenarnya faktor non teknis itu perlu juga disiapkan ya, antisipasi ya. Karena kemarin Liga 3 pun kata orang banyak kali tim wasit lah, ada dibilang wasit FC katanya kan, sama netizen. Ya. Itu cuma menurut lah itu. Masalah non teknis. Ya memang sudah menjadi rahasia umum bahwa sepak bola di Indonesia ini memang sangat kental diwarnai dengan hal-hal non teknis. Sangat itu masih, artinya sampai sekarang belum tuntas itu masalah-masalah non teknis. Artinya ya kan udah bisa kita tahu bahwa liga belum diputar, juaranya mungkin kadang orang udah tahu katanya. Kan itu lucu kan? Iya. Liga belum diputar, tapi juaranya sudah tahu. Kemudian siapa yang promosi sudah tahu, siapa yang degradasi sudah tahu katanya. Jadi ini non teknis, memang ini setan iblis ini, memang ini semua yang bermain. Itulah yang disebut dengan mafia itu. Memang di sepak bola ini nggak bisa kita hindari, mafia itu masih tetap ada. Mafia ada karena di sana banyak kepentingan ini. Karena klub ini kan membawa nama daerah. Apalagi klub-klub ini di sebagian daerah kan dipimpin oleh mungkin kepala daerah, ada berperan di situ kepala daerahnya. Ingin klubnya ini muncul supaya pamor dia naik. Di situ memang nggak bisa dihindari, hal-hal non teknis itu nggak bisa dihindari. Tinggal memang kalau memang tim kita bagus, ya pasti bagus sampai akhir. Itulah kuncinya. Berarti tim istilahnya kan tim juru non teknis itu nggak perlu ya? Perlu apa enggak itu? Perlu juga. Perlu kalau ya? menurut saya memang tim Tim lobby-lobby. Tim lobby-lobby di sepak bola ini kayaknya perlu. Perlu. Jadi mungkin begini, selain manajemen yang bagus itu mungkin ikatan primordial itu perlu dibangun juga. Ya. Ikatan primordial, tim dengan penonton itu kadang yang sering terlupakan itu. Padahal sebenarnya ikatan primordial tadi kalau dibangun dengan bagus akan memunculkan suatu fanatisme yang tinggi. Ya. Kita ambil contoh PSMS waktu jaya-jayanya itu justru faktor X-nya itu ikatan primordial tadi. Ya. Banyak penonton
yang dengan sukarela Bang membantu ngasih seikhlasnya, bungkus, sukarela segala apa macam adanya, gitu. semampunya kan. Nah, Iya, iya. itu Itu dia ada ikatan emosional, fanatismenya itu ya. ya. Mau berkorban dia demi kemajuan timnya. Tapi sekarang depannya itu Mas kayak gitu. Itu sebenarnya tinggal kemasannya, Manajemen bukan kemasan pemberitaan kita itu sebenarnya. berkembali. Nah, berita itu dikemas dengan yang membangkitkan fanatisme sehingga penonton itu akan Tergerak hatinya. Ya. Bisa dari sisi itu memang bisa kita. Itu dia tadi memang seperti ku bilang di awal bahwa sepak bola sekarang ini memang dibandingkan dengan era 90-an atau zaman-zaman perserikatan memang udah beda. Udah beda. Memang beda nggak bisa memang kita nafikan itu memang sudah beda. Karena ukurannya sekarang ini Mas, udah duit. Ukurannya sekarang ini duit. Ada misalnya pemain bagus di Medan ini atau di Deli Serdang atau di apa? Kabanjaya, di Tanah Karo, di Brastagi ada yang bagus. Diambil dari tim Pulau Jawa sana dengan iming-iming bayaran sekian, pasti dia berangkat ke sana. Dia tidak memikirkan daerahnya. Mungkin ada satu dua yang mau membela daerahnya. Ya. Ada itu, tapi tidak secara keseluruhan kita lihat ya ukurannya memang duit. Tapi begini juga, kalau kita lihat dari maksudnya perkembangan ekonomi, sebenarnya kan Medan, Deli Serdang itu memiliki ekonomi yang kuat lah, maksudnya kan Iya. Industri di sana ada gitu kan. Bahkan sebenarnya kalau cerita ekonomi, Deli Serdang itu sebenarnya penyangga ekonomi Medan malah jadinya gitu. Nah, jadi kalau menurut aku, kalau PSDS ini mau, sebenarnya bisa menjadi tim yang Kuat. banyak uang, banyak apa gitu kan. Nah, sekarang tergantung orang-orang di situ. Nah, apalagi kan nanti Liga 2 kan tidak bisa menggunakan APBD lagi, udah profesional kan. Kalau kemarin Liga 3 masih bisa amatir. Iya. Nah, ini Liga 2 harus profesional murni. Nah, itu juga seharusnya dipikirkan manajemen lah. Jangan nanti maksudnya, karena PSDS itu lama juga ya Mas ya. Kapan terakhir itu orang itu apa itu? Di kancah sepak bola Indonesia di Segan itu. Karena saking lamanya itulah kalau Udah lupa. jadi kan. Kalau aku kemarin baca di apa, itu katanya orang itu terakhir mau main di Liga Jarum 2006. 2006 itu masih trio Baginda Siregar, Manaro Silitonga sama satu lagi. Itu Ansari masih main di situ tuh. Iya. Nah, setelah itu kan orang itu degradasi, redup terus. Tapi kalau menurut aku itu salah satu orang itu membuat orang itu nggak bisa lagi adalah faktor tidak bisa pakai APBD lagi. Nah, sebelumnya kan masih bisa pakai APBD kan jor-joran lah. Iya. Jadi kan awal malapetaka lah, dan dalam tanda kutip kita bilang di sepak bola Indonesia itu awal malapetakanya itu karena dihapusnya bantuan APBD untuk sepak bola. Keluar Permendagri waktu itu kan, jadi stop APBD untuk sepak bola. Yang kena imbasnya hampir semua klub di Indonesia, ya termasuk PSDS kena waktu itu. Yang tadinya mereka disuapin oleh APBD di atas 10 miliar per musim, akhirnya di stop. Mereka kelabaan, Kelimpungan ya kan. nggak siap mereka itu. Yang menjadi pertanyaan, kenapa justru Jawa Timur bermunculan klub baru? Justru di situ. Klub-klub di Pulau Jawa sana dengan di stopnya PBD justru muncul. Nah, di situ dia. Artinya di mana nih rahasianya? Ya mereka punya manajemen yang profesional, mereka punya trik-trik untuk Lamongan kota kecil bisa memunculkan Iya. klub yang berprestasi. Madura United. Madura. Iya. Gitu. Di situ mereka Kediri. Mereka ya itu dia, mereka memanfaatkan potensi di daerah masing-masing. Itu kan daerah industri itu. Kediri itu daerah pabrik. Nah, mereka manfaatkan itu untuk mencari pendanaan untuk klub. Nah, di kita di sini karena sudah dimanjakan dengan APBD tadi, akhirnya nggak bisa berbuat apa-apa. Karena selama ini udah disiapkan dari APBD, tinggal mengelola. Itu pun tidak bisa berprestasi tinggi. Paling prestasi tertinggi PSMS kan runner up. Runner up. Nah, Itu di itu
Liga 2007 berapa itu? 2007. Nah, masih dana APBD. Nah itu dia, itu sudah ada dananya itu dulu. Kita bandingkanlah sekarang dengan mencari sendiri. Dengan adanya dana udah disiapkan BPD, belum bisa berprestasi tinggi. Nah disinilah kita harapkan, mungkin semua pemilik klub ini pasti sudah belajar nih, bagaimana caranya supaya klub ini, PSDS, Karo United, PSMS ini, ya janganlah hanya sekedar begini-begini aja. Publik sepak bola Sumatera Utara ini berharap adalah salah satu, janganlah kita bilang tiga-tiganya nanti lolos ke Liga pelan-pelan lah. Musim ini satu, musim depan satu. Muncul lagi dari bawah dari Liga 3 promosi lagi kan. Muncul lagi ya. Harapan kita sih tiga-tiganya bisa lolos, kan enak. Tiga-tiganya bisa lolos. Nah itu tadi, tapi beralih kita sedikit mengenai sarana prasarana. Nah, loloslah misalnya orang tiga-tiganya ke Liga 1, di mana home base-nya? Main di mana ya kan? Coba. Ini pun nanti Liga 2 itu nggak bingung juga kita. Liga 2 bingung kita di mana mau main? Karena skadron yang untuk Liga 2 itu cuman Teladan sama Baharudin. Baru diserahkan lupa Kam. Teladan katanya mau direnovasi. Iya, udah bisa pon kan? Iya, jadi mau tidak mau, yang lainnya ini pasti nomaden ini pindah-pindah nanti home base-nya nih. Bisa nanti di Pekanbaru atau Palembang. Bisa jadi. Kan itu kan? Iya. Deli Serdang bisa aman lah mungkin kan punya stadion orang itu. Disitulah dia jadinya kurang kita rasa kebanggaan jadinya. Maunya kalau klub sepak bola yang ada di daerah kita ini ya main lah maunya di sini. Padahal sini lah maunya home base-nya. Saatnya kita tim-tim 3 tim tadi yang lolos itu membangun ikatan primordial tadi dengan dengan penonton gitu. Jadi ini kan diawali dari prestasi, prestasi ada, maka penonton kan akan cinta sama tim itu. Cinta ya. Tapi dengan kondisi sekarang ini, lihat ya dengan kondisi sekarang masalah COVID, pertandingan Liga 1, Liga 2 itu kan nggak home and away. Sudah home turnamen satu tempat. Sehingga tadi ikatan penonton sama klub itu udah jauh sekarang karena apa? Tanpa penonton. Mudah-mudahan kan cepatlah berlalu ini COVID ini dan pertandingan sepak bola ini bisa normal. Artinya sistem pertandingan itu udah home and away bisa. Kalaupun mungkin untuk musim ini masih tetap seperti yang sekarang ini mungkin ya. Tapi kemarin udah katanya keluar keputusan udah bisa nonton. Tapi dibatasi dengan syarat harus vaksin dua kali. Oh udah poster. Makanya sekarang kan penerbangan juga ada nggak pakai PCR lagi kan? Ya, jadi sekarang memang udah ada banyak kelonggaran lah. Mudah-mudahan lah bisa musim ini pertandingan Liga 1, Liga 2 bisa home and away kan itu kan? Ya. Jadi itu tadi ya penonton bisa datang ke stadion. Jadi kembali seperti dulu lagi. Jadi ada pemasukan dari klub juga. Pemasukan klub kan dari tiket, hubungan pemain sama penonton juga ada. Di situ memang terjalin itu. Bahkan kalau kita lihat tim-tim di Jawa itu, ikatan emosional penonton dengan tim itu bisa dijadikan kendaraan politik sama mereka gitu. Kita adalah contohnya Persiba Bantul itu. Bupatinya Pak Idam itu dulu kampanye secara kasarnya pilihlah aku nanti akan bikin stadion. Nah ketika terpilih lagi Pak Idam itu, ya betul janjinya tadi diwujudkan, maka Pak Idam Sultan Agung itu membangun stadion Sultan Agung bertaraf internasional. Nah kondisi yang ada di Sumatera Utara rata-rata kalau mau kampanye calon-calon bupati atau wali kota ini cuman ya nanti olahraga akan saya majukan begini. Tapi hasilnya terakhir setelah terpilih ya nggak ada apa-apa, janji nggak terrealisasikan gitu. Ada juga kemarin Mas, ada juga yang janji katanya, tapi sekarang nggak terwujud. Ya udah paham lah kita kalau politisi berjanji ya katanya, tapi itulah itu dulu. Kita membahas tentang inilah dulu yang PSMS, PSDS, Karo United ini. Memang selama ini cuman PSMS yang menjadi kebanggaan masyarakat Sumatera Utara. Ya, betul. Hanya satu PSMS. Bahkan ya gubernur kita kan bangga dia dengan PSMS, mensupport lah gitu. Nah sekarang tugas gubernur kita bertambah,
3 kan? Oh, 3 harus dipikirkan. Bukan cuma 1 lagi. Iya. Kayak kan itu. Itu kan gubernur kita, gubernur Sumatera Utara. Gubernur Medan kan? Iya, udah 3 tim sekarang ini. Tambah lagi perhatian Pak Gubernur nanti. Harus diperhatikan juga itu. Nanti orang itu bisa merasa tidak dia apa kan dipedulikan kan? Lagian pun lucu juga lah. Masa nanti mainlah di sini kan PSDS lawan PSMS di Teladan. Datang gubernur ya kan? Siapa mau dia bilang? Kenapa mau dia main coba? Itu duanya bilang gitu. Masa cuma didukung nanti PSMS, datang kerong ganti PSMS dia kan? Iya, makanya aku bilang tadi itu tadi udah tambah tugas gubernur untuk membina yang 3 ini supaya sama-sama maju. Kan itu kan? Mungkin selama ini kan gubernur kita fokus ke PSMS. Sekarang udah muncul 2 ini. Bagaimana Pak Gubernur kita kan? Perlu juga beliau mendatangi PSDS, mendatangi karyawan Atid, kan itu kan supaya sama-sama maju. Kan itu kan rakyat dia semuanya nih. Kan itu kan milik dia semuanya, 3 klub ini harus dibina. Itulah dia. Jadi mungkin sebelum kita tutup apa kira-kira harapan Mas terhadap 3 klub ini? Oh ya. Ya harapannya saya sebagai penonton sepak bola ya prestasinya langgeng, artinya bisa bertahan, nggak sekedar lewat aja gitu ya. Tentunya itu kita perlu dukungan dari masyarakat sepak bola Sumatera Utara dan investor kan. Investor bisa juga kalau prestasinya ada, investor akan datang juga gitu. Saya kira itulah. Kalau lain kira-kira apa kan? Kalau dari saya begini, perjalanan 2 tim ini PSDS sama Kario United untuk maju lolos ke Liga 2 ini kan melalui perjuangan yang panjang dan berat. Itu harus dipikirkan itu. Artinya apa? Kenapa harus dipikirkan? Jangan sampai sudah lolos ke Liga 2 tergelincir. Karena apa? Karena mau masuk ke Liga 2 itu berat. Ribuan kurasa kan? Pesertanya banyak, jenjang yang harus dilalui itu panjang. Nah, sekarang udah masuk ke Liga 2. Ya target minimal kita pertahankan. Itu dulu, target minimal. Ya mudah-mudahan dengan berjalannya waktu, manajemen kedua tim ini atau ketiga tim inilah, kita bilang berjalannya waktu mereka manajemennya bisa bagus, proporsional, ya tempo-tempo nanti rupanya dari salah satu bisa lolos ke Liga 1. Nah, kita berharap itu. Kita berharap sangat sedihlah kita kalau misalnya ada yang tergelincir. Dua-dua pula nanti tergelincir. Tergelincir pula duanya kan kasihan kita. Karena pasti sudah beda. Yang mau dihadapi di Liga 3 sama Liga 2 itu beda pasti. Beda ya. Kualitasnya nanti itu pasti beda. Di Liga 2 nanti kompetisinya akan semakin ketat. Untuk itu PSDS sama Kario United itu memang betul-betul mempersiapkan timnya lah untuk menghadapi kompetisi Liga 2 musim ini. Ya aku berharap itu tadi, berharap besar lah Kario United sama PSDS ini karena terutama PSDS karena udah lama tidur. Ya, PSDS ini udah lama tidur ini. Nah inilah dia bangun dari tidur dan tunjukkanlah PSDS traktor kuning sebagai klub legend kan? Sebagai klub legend. Nah, dan kalau PSMS ya udah tahu lah kita berdoa lah supaya PSMS ini ada mujizat. Ada mujizat karena persoalan di PSMS berkutat di situ aja. Ini A, ini O, A, ya semua pinter cakap kan, nggak ngerti kita. Nah, kita berdoa lah, mudah-mudahan lah. Berharap kita tiga-tiganya legowo semua ya kan? Legowo semua. Mari kita punya tujuan yang sama. Bagaimana ketiga-tiga klub kebanggaan dari Sumatera Utara ini bisa eksis Liga 2 dan bisa melaju ke Liga 1. Oke, baiklah. Oke, demikian leleku itulah pembicaraan santai kami hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih. Horas.